Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Supirwansyah. Saya di sini akan menjelaskan 10 jenis layanan bimbingan konseling. Nah, saya akan menjelaskan guru besarnya saja. Nah, yang pertama layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Untuk mempengaruhi dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu, tujuannya itu yang pertama meningkatkan sesuatu yang baru, yang kedua memudahkan menyesuaikan diri, yang ketiga mencegah timbulnya permasalahan, tata tertib guru atau karyawan, fasilitas belajar. Yang kedua, layanan informasi. Pengertiannya yaitu layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuannya itu untuk memberikan informasi, memudahkan dalam mengambil keputusan, mencegah timbulnya permasalahan. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Pengertiannya, layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Tujuannya mengembangkan bakat, mengembangkan minat, dan mengembangkan potensi. 4. Layanan penguasaan konten. Pengertiannya yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik bagi peserta didik. Yang kelima, layanan konseling program. Pengertiannya, layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara program dengan guru pembimbing atau konseling. Tujuannya untuk mengentaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu asas-asas yang merahasiakan kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, dan keahlian. 6. Layanan bimbingan kelompok. Pengertiannya merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasa topik tentu untuk menunjukkan pemahaman dan mengembangkan kemampuan sosial baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir, jabatan, serta untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dinamika kelompok. Lalu apa yang dibahas? Yaitu adalah permasalahan topik tentu seperti topik yang sedang viral, isu-isu yang sedang hangat dibicarakan tentang belajar, karir, atau jabatan dan sebagainya. 7. Layanan konseling kelompok. Pengertiannya yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. 8. Layanan konsultasi. Pengertiannya yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Tujuannya itu agar supaya orang per orang atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidup secara sadar dan bebas. 9. Layanan mediasi. Pengertiannya yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan atau peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Yang ke-10, layanan advokasi. Layanan bimbingan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan untuk perempuan yang mengalami hak.